Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Risalatul Mu'awanah, dan kita sudah sampai di pembahasan atau perkataan musannif qal wa 'alaika bil iktsari minad du'a'i wal istighfari li nafsika wa liwalidayka wa qarabatika wa ashabika. Kata beliau, dan hendaknya bagimu memperbanyak doa dan juga memohon ampun atau istighfar untuk dirimu sendiri, kedua orang tuamu, kerabatmu, dan juga sahabat-sahabatmu secara khusus. Wa khususan wa ashabika khususan wa lisairil muslimina umuman, dan juga seluruh kaum muslimin secara umum. Wa maghfirli wa liwalidayya wa qarabati wa ashabi wa sairil muslimin, seperti itu. Kenapa? Fa inna du'a al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabun. Karena sungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, atau yang dikenal dengan doa bi dhahril ghaib, adalah doa yang mustajab. Itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun, da'watul mazlumi wa da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua doa yang tidak akan ada penghalang antara keduanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa siapa? Kata beliau, doa orang yang dizalimi dan juga doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, وقال عليه السلام إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat akan berkata amin, gitu. Dan bagimu juga yang semisalnya, kata malaikat. Jadi seakan-akan dia doa untuk dirinya sendiri juga. Wa qala Maimun ibnu Mihran rahimahullahu, man istaghfara liwalidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bisyukri lahum alladhi amarahu Allahu bihi fi qawlihi anishkur li wa liwalidayka. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, barang siapa memohonkan ampun, membaca istighfar untuk kedua orang tuanya, astaghfirullah liwalidayya, Allahumma fir liwalidayya, seperti itu, untuk kedua orang tuanya setiap selesai sholat farduh, maka sungguh ia telah melaksanakan syukur kepada keduanya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, anishkur li wa liwalidayk, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri kedua orang tua. Wa warada anna man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati fi kulli yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu du'auhum. Allah. Diriwayatkan bahwa barang siapa yang memohonkan ampun untuk kaum mukmin laki-laki dan perempuan sebanyak 27 kali setiap hari, jadi setiap hari membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, itu 7
berapa ini? 27 kali setiap hari, maka ia termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim yurzaqul ibadu wa yumtaruna. Wa yumtaruna wa hadza wasful awliya. Serta sebab mereka hamba-hamba Allah diberi rizki dan juga diturunkan hujan. Dan ini adalah sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa'lam anna huquqal muslimi 'alal muslimi katsiratun. Dan ketahuilah bahwasanya hak seorang muslim atas muslim lainnya itu sangatlah banyak. Fa idza aradta al-qiyama biha 'ala wajhiha fa'amilil muslimina fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Kata beliau, fa idza aradta al-qiyam, jika engkau ingin menunaikan hak-hak muslim dengan semestinya, maka perlakukanlah kaum muslimin itu baik saat mereka tidak ada maupun saat hadir sebagaimana engkau ingin mereka memperlakukanmu. Engkau suka bagaimana kalau ada seorang muslim memperlakukanmu, maka seperti itulah kamu harus memperlakukan mereka. Allah. Wajahid nafsaka wattin qalbaka ala an tuhibba lahum minal khairi ma tuhibbu li nafsika. Dan bersungguh-sungguhlah melawan nafsumu serta mantapkanlah hatimu untuk mencintai kebaikan sebagaimana engkau mencintainya bagi dirimu sendiri. Harus mencintai kebaikan untuk orang lain seperti halnya kamu cinta kebaikan dari orang lain. Wa takrahu lahum minasyarri ma takrahu li nafsik. Membenci keburukan bagi mereka sebagaimana engkau membencinya bagi dirimu sendiri. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li ghairihi. Hatta yuhibba ma li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim bagi muslim lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Al-bunyanul marsus. Wa kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Dan juga seorang muslim bagi muslim lainnya itu bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya akan ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan juga demam. Allah. Jadi sama seperti anggota tubuh. Ini seorang muslim yang hakiki, yang sejati seperti ini. La ilaha illallah. Nah, di sini ada perkataan Mu'adz, Yahya bin Mu'adz. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah. Yahya ibn Mu'adz berkata, idza lam tastati' an tanfa'al muslimina fala tadurruhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Yahya bin Mu'adz,
jika engkau tidak mampu memberi manfaat kepada kaum muslimin, maka minimal janganlah membahayakan atau merugikan mereka. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, jangan bahayakan mereka. Wa idza lam tastati' an tasurrahum fala tasu'hum. Dan jika engkau tidak mampu menyenangkan mereka, maka janganlah menyusahkan mereka. Wa idza lam tastati' an tafrahahum fala tahummahum. Apabila engkau tidak mampu membuat mereka gembira, maka janganlah membuat mereka sedih. Wa idza lam tastati' an tamdahahum fala tadhummahum. Dan jika engkau tidak mampu memuji mereka, maka janganlah mencela mereka. Allah. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kun ma'al haqqi ka'alla khalqa. Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, jadilah engkau bersama Allah Al-Haq seolah-olah tidak ada makhluk. Dari segi muamalahnya ya. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsah. Dan jadilah engkau bersama makhluk seolah-olah tidak ada nafsu pada dirimu. Jadi hanya anggapan saja agar kita ini melakukan kebaikan kepada orang lain. Tidak ada hadzun nafsi, seakan-akan seperti itu. Wa qala ba'du salafi an-nasu mubtalan wa mu'afa farhamu ahlal bala'i washkurullaha 'alal 'afiyati walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian ulama salaf berkata, manusia itu ada yang tertimpa musibah, ada yang menderita, dan juga ada yang sehat, ada yang sejahtera. Maka kata beliau, farhamu ahlal bala', maka kasihanilah orang-orang yang tertimpa musibah. Washkurullaha 'alal 'afiyah, dan bersyukurlah kepada Allah atas kesehatan dan kesejahteraan itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Kemudian beliau akan pindah ke pembahasan tentang taubat. Qala al-Imam al-Haddad, wa 'alaika bit-taubati min kulli dhanbin sawa'un kana saghiran aw kabiran, zahiran aw batinan. Kata beliau, dan hendaknya bagimu bertaubat dari setiap dosa, saghiran aw kabiran, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Jangan menganggap bahwasanya itu adalah dosa yang kecil atau dosa yang besar, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa, kepada Allah yang Maha Besar. Zahiran au batinan, baik itu dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Fa inna taubata awwalu qadamin yada'uha al-'abdu fi tariqis suluki. Karena sungguhnya taubat adalah langkah pertama yang dipijakkan oleh seorang hamba di jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya asasu jami'il maqamati, yang mana taubat itu merupakan fondasi bagi seluruh kedudukan spiritual atau maqamatil awliya. Wallahu yuhibbut tawwabina, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan suka orang-orang yang bertaubat kepadanya. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya.
Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan bertaubatlah kalian, wa tubu ila Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits. Wa'lam anna at-taubata la tasihhu biduni tarki adh-dhanbi wan nadami ala fi'lihi wal azmi ala an la ta'uda ilaihi ma 'ishta. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang syarat-syarat taubat, tanda-tanda taubat yang jujur itu seperti apa, serta juga nanti beliau akan membahas tentang keutamaan istighfar. Qal wa'lam anna at-taubata la tasihhu biduni tarki adh-dhanbi wan nadami ala fi'lihi wal azmi ala an la ta'uda ilaihi ma 'ishta. Ketahuilah bahwasanya taubat tidaklah sah tanpa meninggalkan dosa tersebut. Ya. Tanpa menyesali perbuatannya tidak sah. Tanpa bertekad untuk tidak kembali melakukannya selama engkau masih hidup. Nah, jadi itu adalah syarat taubat ini bisa dikatakan taubat yang nasuh, taubatan nasuha, taubatan yang jujur. Ini syarat-syaratnya. Walittaibis sadiqu alamatun. Dan bagi orang yang bertaubat dengan jujur itu memiliki tanda-tanda. Minha diantaranya adalah riqatul qalbi, lembutnya hati. Ya, lembutnya hati ketika seorang sudah taubat. Wa kathratul buka, banyak menangis. Ya. Wa luzumul muwafaqat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa hajru qurana'is su'i wa mawatinil mukhalafah, serta meninggalkan teman-teman yang buruk dan tempat-tempat kemaksiatan. Maka dengan seperti itu taubat seorang bisa dikatakan taubatan nasuha, taubat yang jujur. Wa iyyaka wal israra, kata beliau, dan waspadalah terhadap sikap israr. Apa itu israr? Terus menerus dalam dosa, terus menerus melakukan dosa. Allah. Mawatinil mukhalafah, tempat maksiat, iya bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu israr? Wa huwa an tudhniba thumma la tatubu 'alal fawri. Allah. Yang dikatakan israr itu engkau berbuat dosa namun tidak segera bertaubat saat itu juga. Dosa, thumma dosa, thumma dosa, thumma dosa, seperti itu. Wal wajibu ala kulli mu'minin an yahtariza minal ma'asi saghairiha wa kabairiha kama yahtarizu minan niranil muhriqati wal miyahil mughriqati was sumumil qatilati. Allah. Wajib bagi setiap muslim wal mu'min, laki-laki atau perempuan, untuk membentengi diri dari kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar, sebagaimana ia membentengi diri dari api yang dapat membakar, dari air yang bisa menenggelamkan, dan dari racun yang mematikan. Seperti halnya takut pada perkara-perkara tersebut, maka harus takut dengan dosa. Wala yakhtaru dzamba wala yaqsiduhu wala yatahaddatsu bihi qabla wuqu'ihi.
qabla wuqu'ihi wa la yafrahu bihi ba'da al-wuqu'. Dan janganlah ia memilih perbuatan dosa tidak sengaja menuju kepada dosa tersebut. Wa la yatahaddas, tidak membicarakannya sebelum terjadi. Wa la yaqsiduhu wa la yafrahu bihi ba'da al-wuqu', dan tidak senang atas dosa itu setelah melakukannya. Fa idza waqa'a fihi kana al-wajibu 'alaihi satruhu wa karahatuhu wal mubadaratu bit taubati minhu fil hali. Maka apabila ia terlanjur jatuh ke dalam dosa tersebut, maka wajib baginya untuk menutupinya. Alaihi satruh, artinya tidak menceritakan kepada orang lain, saya tadi berbuat maksiat. Tutupi dirimu. Innallaha sittir, Allah itu maha penutup. Maka janganlah kamu membuka aibmu sendiri, tak boleh. Kana al-wajibu alaihi satruhu wa karahatuhu, membencinya, wal mubadaratu bitaubati minhu fil hal, dan bersegera bertaubat darinya seketika itu juga. Allah. Wa 'alaika bitajdidit taubati wal mubadarati biha fi kulli hinin, dan hendaknya bagimu memperbarui taubat dan menyegerakannya di setiap waktu. Ya, dengan cara istighfar yang banyak, selalu membaca istighfar. Apalagi di waktu seperti sekarang, di waktu sahar. Fa inna dzunuba katsiratun wal 'abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asin 'adidatin wa in hasunat haluhu wastaqamat tariqatuhu wa damat ta'atuhu. Allah. Karena sungguhnya az-dzunub katsirah, dosa itu banyak. Wal 'abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asin 'adidah, dan seorang hamba itu tidak luput secara lahir maupun batin dari berbagai kemaksiatan. Wa in hasunat haluhu, meskipun keadaannya telah membaik, ya keadaan ia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah membaik. Wastaqamat tariqatuhu, jalannya telah lurus yang ia tempuh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa damat ta'atuhu, ketaatannya telah berkesinambungan, terus melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun demikian tetap harus banyak membaca istighfar dan kembali kepada Allah. Wa hasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin akthara min 70 marratan. Cukuplah bagimu sebagai teladan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjaga dari dosa, maksum, yang memiliki kesempurnaan mutlak. Tapi meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar setiap hari lebih daripada 70 kali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlepas dari dosa, enggak punya dosa, maksum. Allah. Wa 'alaika bil iktsari min al istighfari ana al-laili wa ana an-nahari. Kata beliau, dan hendaknya bagimu memperbanyak istighfar di waktu-waktu malam dan siang. Wala siyama 'indal ashar, terutama pada waktu sahur. Waktu seperti sekarang ini namanya waktu sahar. Waktu sebelum subuh kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wabil asharihum
yastaghfirun. La ilaha illallah. Ini tanda orang-orang takwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu istighfar, di waktu sahar memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Amin amin ya Rabb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini luar biasa istighfar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kegunduhan. Allah. Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja. Akan Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Wa aktsir an taqula Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan perbanyaklah membaca Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Dan Nabi SAW sering membaca ini, Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. فقد كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر المبارك في المجلس الواحد قريبا من 100 مرة. Sebab para sahabat dahulu pernah menghitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan zikir yang berkah ini dalam satu majelis itu kadang sampai mendekati 100 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap di majelis itu beliau selalu membaca doa ini, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allah. Wa alayka bida'wati Dhinnuni alaihi salam. Dhinnun ini Nabi Yunus, karena nun ini Hud. Wa alaika bida'wati Dhinnuni alaihi salam. Dan hendaknya bagimu mengamalkan doa Dhinnun, Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam? Wahiyya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Memperbanyak membaca bacaan ini. Faqad warada, ini apa fadilah dari membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ini? Faqad warada annaha ismullahil a'zam. Sungguh telah diriwayatkan bahwa doa tersebut mengandung nama Allah yang paling agung atau ismullahil a'zam. Wa annahu la yaquluha mahmumun wa la maghmumun illa farrajallahu anhu. Allah.
Karena tidaklah seorang yang sedang berduka, sedang dalam keadaan susah, lalu ia mengucapkan doa ini, melainkan Allah akan melapangkannya. Illa farrajallahu anhu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena ketika Nabi Yunus alaihissalam membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa perkataan Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami telah mengistijabah doa Nabi Yunus ini dan menyelamatkannya dari kedukaan yang ia derita. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah.